eh, strategi gitu, dan track record penampilan mungkin beberapa akan lebih mengunggulkan PSIS. Tapi apakah benar secara kualitas pemain gitu PSIS itu jauh lebih menang? Mungkin Mas Oska dulu bisa ngomong. Masa suka dulu bisa ngomong tapi hilang. Ya apa diulangi lagi kita ini? Ya, halo Bola Supporter. Kembali lagi bersama kami para reporter dari bolasport.com dari Desk Nasional. Kita bertemu lagi dalam sesi preview Liga 1 2021. Pada kesempatan kali ini kami ingin ngobrolin tentang laga besok Sabtu itu antara PSIS Semarang melawan Persela Lamongan. Nah, ini semacam laga dua kuda hitam Liga 1 yang sering menyusahkan tim-tim papan atas gitu. PSIS Semarang dan Persela sama-sama tim-tim yang suka bikin kejutan. Misalnya kita sering menduga mereka wah ini mungkin kalah, tapi ternyata malah menyusahkan calon-calon juara gitu ya. Mungkin kami akan perkenalkan, saya Hugo, lalu saya ditemani oleh Mbak Wila, lalu juga ditemani oleh Mas Aska. Halo. Nah, kita mau bahas dari apa dulu nih? Dari tim mana dulu? PSIS atau Persela? Yang mungkin yang lebih diunggulkan dulu ya, mungkin ya PSIS Semarang gitu. Kalau berdasarkan nama besar tim, beberapa dari kita mungkin akan lebih mengunggulkan PSIS dibanding Persela, baik dari materi pemain, dari strategi gitu, dan track record penampilan mungkin beberapa akan lebih mengunggulkan PSIS. Tapi apakah benar secara kualitas pemain gitu PSIS itu jauh lebih menang? Mungkin Mas Oska dulu bisa ngomong. Masa suka dulu bisa ngomong tapi hilang. Ya apa diulangi lagi kita ini? Tentang PSIS ya. Untuk PSIS sendiri sebenarnya untuk laga melawan Persela Lamongan mungkin PSIS masih berada di atas angin ya dibandingkan Persela. Kenapa? Pasti ada alasannya. Kenapa? Karena dari 5 pertemuan itu PSIS selalu unggul, selalu menang melawan Persela Lamongan. Dan catatan pentingnya pertemuan antara PSIS Semarang melawan Persela Lamongan itu bahwa mungkin bisa dikoreksi jika saya salah, bahwa Persela Lamongan terakhir kali menang melawan PSIS Semarang itu pada musim 2008. Saat itu Persela Lamongan menang 2-0. Nah, itu mungkin menjadi catatan penting juga ya untuk laga ini. Kenapa ya? Saya pikir sekarang dengan materi pemain yang ada, apalagi pemain bisa dibilang pemain kunci, Persela Lamongan justru udah menyeberang ke PSIS, Brian Ferreira gitu kan. Padahal kalau misalnya dilihat kualitas Brian Ferreira kalau berbaju Persela Lamongan itu perannya sangat penting gitu kan. Ternyata sekarang pindah ke PSIS Semarang. Jadi saya pikir untuk prediksi antara PSIS Semarang melawan Persela Lamongan itu PSIS Semarang masih berada di atas angin. Seperti itu. Dari Mbak. Iya sih, iya benar kata Aska, emang masih terlalu jauh soalnya kalau untuk itu, apalagi untuk bisa dibilang untuk tapi nggak tahu lagi ya, balik lagi ya kemarin di Piala Menpora Persela cukup mengejutkan juga. Betul. Yang selalu mau menahan imbang lawan-lawannya sampai Persija kalau nggak salah ya, lawan Persija juga kan ya, itu juga Persija cukup kesulitan ya. Itu juga cukup kesulitan kan. Satu grupnya itu Madura United, Persik, Persebaya sama PSS. Iya, Madura United. Iya, Madura United sama Persela ya. Itu lawan-lawannya juga cukup kesulitan kan. Jadi
untuk pemainnya juga, walaupun kemarin kan lebih banyak pemain lokal juga kan, tapi mereka juga bisa menunjukkan gitu. Jadi ya nggak melulu PSIS sih, walaupun PSIS bisa dibilang untuk Piala Menpora juga wah untuk karena mereka juga walaupun nggak diunggulkan, nggak diandalkan juga, tapi mereka pemain-pemain mudanya cukup mengejutkan juga. Karena kalau kita melihat nama per nama gitu, pemain PSIS ini memang kayak superior gitu ya. Ada Pratama Arahan yang jadi sensasi timnas Indonesia beberapa waktu lalu, terus Alfiandra Diaga waktu Piala Menpora juga bagus, lalu di tengah itu Eka Febri juga, Vinky Pasamba itu sangat mengontrol waktu Piala Menpora, itu membantu sekali di lini tengah PSIS. Lalu sekarang ketambahan Brian Ferreira yang dari Persela, ibaratnya dia punya mata-mata gitu akhirnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kedua tim untuk Liga 1 bisa dikatakan mulai dari nol lagi kan, karena PSIS ganti pelatih, Dragan Jukanovic pergi, lalu Persela sekarang dilatih Iwan Setiawan. Nah itu gimana? Ini terutama Persela sih, karena Iwan Setiawan kan dulu juga pernah menangani Persela dan di bawah hasilnya lebih bagus lah gitu daripada beberapa pelatih yang lain. Dari Mbak Wilam. Untuk tapi untuk Persela ini masih belum tahu juga ya seperti apa. Tapi kan materi pemainnya juga berbeda kan, pastinya berbeda kan dari yang dulu Coach Iwan melatihnya dengan materi pemain seperti apa, dan untuk saat ini seperti apa. Tapi kalau untuk PSIS sendiri bisa dibilang Coach Imran sendiri yang kemarin asistennya juga memiliki peran yang cukup bagus kan. Mereka saat menggantikan Dragan yang terkena kartu merah di Piala Menpora, PSIS bisa berhasil menang 3-1 kalau nggak salah lawan Tira Persikabo. Itu kan tepat ditangani Imran kan. Jadi bisa dibilang masih belum tahu juga strateginya seperti apa. Tapi untuk kelihatannya sih PSIS bakal lebih unggul ya, karena Coach Imran juga udah tahu materinya seperti apa, pemain-pemainnya seperti apa. Tapi kan untuk Persela ini bisa dibilang masih baru banget kan ya. Belum lama, walaupun sebelumnya sudah tercatat sebagai pelatih Persela, tapi kan pemainnya pasti berbeda kan. Ya. Kalau dari Renaldi. Kalau misalkan untuk saya sendiri sih ya itu tadi, Coach Imran itu kan di PSIS Semarang juga punya peran penting kan ya. Ya kayak tadi apa kata Mbak Wila juga, bahwa kalau di Piala Menpora Coach Imran itu berhasil ya jatuhnya menangani secara dadakan timnya sebagai pelatih kepala gitu kan, saat Dragan di kartu merah gitu. Terus untuk Iwan Setiawan sendiri, saya pikir karena tim baru, pembentukannya pun baru, dan si pemainnya pun baru gitu kan, saya pikir Coach Imran emang masih unggul. Apalagi pemain baru Persela Lamongan asal Afghanistan itu Jabar Sarza itu belum bergabung kan ya, belum bisa bergabung karena masalah visa gitu ta. Itu juga bisa jadi catatan penting juga untuk Persela Lamongan, bahwa nantinya mereka akan hanya bermain dengan 3 pemain asing doang. Berbeda dengan PSIS Semarang. Walaupun Bruno Silva juga belum tahu nanti apakah tersedia atau tidak gitu kan ya. Masih menjadi tanda tanya juga gitu kan. Jadi saya pikir ya masih PSIS Semarang sih, walaupun Coach Iwan pernah menangani Persela Lamongan seperti itu. Nah, ini mumpung Mas Aska menyebut Bruno Silva, mungkin beberapa bola supporter belum tahu atau belum membaca kalau
Jadi di PSIS ini ada sedikit drama gitu ya. Ada drama perselisihan. Jadi Bruno Silva itu kabarnya itu sempat berselisih paham dengan Komarudin. Lalu awalnya katanya bercanda, tapi ternyata terus mungkin tersinggung atau bagaimana. Lalu Bruno Silva malah pergi dari latihan tim, tidak ikut mangkir gitu. Ketika dihubungi dari pihak manajemen pun masih kesulitan. Nah, kira-kira drama ini ada pengaruh yang besar nggak untuk PSIS? Terutama kan kalau kita melihat Bruno Silva sejak 2019 pun dari pemain kunci gitu yang bisa mengubah permainan PSIS di lini depan terutama ya. Bisa pengaruh atau tidaknya bisa dibilang sangat berpengaruh ya. Karena kan selama ini juga Bruno Silva juga menjadi salah satu andalan kan. Salah satu andalan, tapi ya itu kembali lagi Persela juga kehilangan sosok yang menjadi andalan mereka sebelumnya kan. Udah pindah ke PSIS juga. Jadi ya seperti apa masih belum tahu drama ini akan berpengaruh besar atau tidaknya, tapi pasti ada pengaruhnya walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi pastilah ada pengaruhnya, apalagi yang selama ini selalu menjadi andalan di lini depan kan. Ya. Kalau Mas Aska? Kalau kata saya sih pasti berpengaruh. Kenapa? Karena yang namanya strategi kan pasti dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu kan. Masalahnya drama ini tuh terjadi beberapa hari sebelum kick off gitu kan. Drama ini terjadi beberapa hari sebelum kick off gitu kan. Nah itu bisa sangat berpengaruh pasti karena strategi yang sudah dibangun oleh Coach Imran itu bisa buyar begitu saja ketika Bruno Silva justru nanti tetap mangkir gitu. Tetap belum bisa digunakan kala kick off. Ya pasti chemistry juga berpengaruh. Chemistry terus mental juga berpengaruh pastinya. Jadi saya pikir tanpa kehadiran Bruno Silva dengan drama ini tuh pasti akan berpengaruh ke tim. Mungkin tidak menutup kemungkinan kayak Harry Kane gitu ya. Mangkir tahu-tahu begitu beberapa hari sebelum pertandingan dia muncul. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi ya kita lihat ke depannya apakah Bruno Silva bakal tersedia kalau menghadapi Persela atau belum. Kalau gitu begitu sih. Kita melihat peluangnya sebenarnya apakah berapa persen sih dia akan tampil, dalam arti entah dia masih mangkir atau misalnya dia sudah kembali tapi pihak manajemen memutuskan untuk memberi sanksi gitu. Apakah manajemen berani ambil risiko gitu untuk memberi sanksi kira-kira? Jadi kayak melewatkan laga perdana tanpa Bruno Silva. Wah, sepertinya itu mustahil. Mustahil. Benar kata Aska tadi. mereka pasti sudah membuat strategi kan. Pasti udah membuat strategi dan pastinya pemain andalan akan dipakai kan. Terus tiba-tiba kena sanksi terus nggak dipakai. Wah, itu mustahil sekali. Mustahil ini. Enggak lah, pasti dipakai lah. Kalau ngomongin andalan sebenarnya kalau Persela itu kita melihatnya ada andalan baru sih selain Brian Ferreira yang udah keluar ya. Itu strikernya Ivan Carlos yang baru datang juga. Nah ini saya pikir jadi salah satu ancaman juga sih untuk lini pertahanan PSIS dan mungkin klub-klub lain yang akan dihadapi Persela. Yang akan dihadapi Persela karena dari beberapa laga uji coba yang sudah dilakukan, Ivan Carlos ini jadi salah satu pendobrak yang paling bagus yang dimiliki Persela sejauh ini. Mungkin perannya bisa kita anggap menggantikan Alexander Rakic dulu ya. Saya waktu laga uji coba lawan Lamongan FC tanggal 14 Agustus kemarin itu dia nyetak hat-trick gitu. Ya meskipun lawannya dari kasta yang berbeda, tapi hat-trick setelah beberapa lama tidak ikut berkompetisi kan mungkin jadi suatu pencapaian tersendiri juga gitu. Dengan ketika dihadapkan pada PSIS yang mungkin kehilangan Bruno Silva di laga perdana ini,
Bagaimana ini ada Ivan Carlos di Persela? Bisa dibilang pasti bakal lebih, bisa dibilang bakal lebih unggul juga ya kalau benar-benar PSIS kehilangan Bruno Silva ya. Tapi PSIS juga lini belakangnya ya bisa dibilang menjanjikan, nggak main-main lini belakangnya PSIS. Jadi walaupun ada Ivan Carlos juga belum tentu mereka bisa membobol pertahanan PSIS kan. walaupun PSIS nantinya kesusahan menyerang, tapi kan bisa jadi pertahanan mereka lebih bagus kan. Untuk nggak bisa menyerang tapi mereka lebih defense gitu kan. Itu sih. Kalau Mas Elka setuju? Kalau saya bisa dibilang gimana, Ivan Carlos ini sebetulnya bukan sosok yang baru ya di Persela Lamongan gitu. Karena sebelumnya Ivan Carlos juga pernah berbaju Persela Lamongan waktu tahun 2016. Kalau nggak salah 2016 dia pernah berbaju Persela Lamongan. Mungkin itu menjadi faktor penentu juga, faktor di mana bahwa Ivan Carlos sudah tahu budaya sepak bola yang ada di Lamongan itu seperti apa, karakter Persela Lamongan itu seperti apa, mungkin Ivan Carlos sudah tahu. Tapi kembali lagi, di PSIS Semarang itu ada Brian Ferreira yang pastinya betul gitu kan, karakter dari setiap pemain yang ada di Persela Lamongan. Apalagi Brian Ferreira yang berposisi sebagai gelandang tahun sebelumnya berhasil mencetak 9 gol. Jadi saya pikir kalaupun nanti PSIS Semarang tanpa adanya Bruno Silva, Brian Ferreira bakal jadi sosok yang paling diandalkan gitu. Kalau misalnya Ivan Carlos, memang betul Ivan Carlos cukup baik di laga uji coba, tapi balik lagi, terkadang laga uji coba itu tidak bisa dibandingkan dengan laga resmi gitu kan. Bisa pemain main bagus, tapi begitu laga resmi itu berbeda kan, mentalnya gitu, persiapannya itu berbeda. Terlihat ya, mungkin ambil contohnya pemain Persib waktu itu Wander Luiz yang justru awal pramusim itu melempem, tapi begitu liga sebaliknya. Nah itu tidak menutup kemungkinan untuk Ivan Carlos sendiri kayak gitu. Nah, mungkin modal ya. Dari tadi kita ngomongin Brian Ferreira kayaknya jadi sosok penting nanti dalam laga ini. Kalau misalnya saya tiba-tiba kepikiran jangan-jangan nanti malah Brian Ferreira ini bisa jadi senjata makan tuan untuk PSIS. Misalnya ketika dia sudah paham tentang permainan Persela, lalu ketika dia bermain di PSIS jadi andalan, terus Persela malah bisa mematikan pergerakan Brian. Nah ini apakah hal ini bisa terjadi gitu? Malah nanti Brian malah jadi titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan, dibalikkan oleh Persela untuk memenangkan pertandingan. Tapi kan di pertandingan sebelumnya, 2 pertandingan sebelumnya kalau nggak salah ya, itu Brian malah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Persela kan. Jadi kayaknya itu nggak bakal terlalu mempengaruhi dah. Apalagi dengan Persela yang baru, dengan tim baru, dengan pelatih baru kan, kayaknya nggak menutup kemungkinan, walaupun bakal mencari tahu lagi ya seperti apa permainan lawan, tapi kan kayaknya walaupun bakal banyak perubahan juga di sisi Perselanya, tapi sepertinya itu nggak bakal mempengaruhi terlalu banyak ya untuk Brian sendiri, karena di 2 pertandingan sebelumnya aja Brian masih bisa membobol 2 gol untuk PSIS kan di gawang Persela. Kalau dari Mas Pascal gimana? Setuju kalau misalnya Brian dimatikan pergerakannya oleh Persela, malah PSIS tetap bisa mengunci kemenangan? Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Karena apapun di sepak bola itu bisa terjadi. Entah mungkin nanti Brian Ferreira yang dimatikan atau justru Brian Ferreira yang mematikan gitu kan.
itu tidak menutup kemungkinan gitu kan. Tapi balik lagi, si head to head dari tim bahwa Persela Lamongan sudah lama tidak menang melawan PSIS Semarang. Itu menjadi modal penting. Apalagi ditopang dengan itu tadi Brian Ferreira, terus beberapa pemain lain gitu kan. Itu bisa menopang juga. Jadi saya pikir untuk Brian Ferreira sendiri, kalaupun dimatikan masih bisa PSIS untuk bisa bergerak melawan Persela Lamongan. Ya, jadi setelah kita mencoba untuk membedah, memang ada kita memang menyimpulkan lebih diunggulkan PSIS untuk meraih kemenangan dalam laga ini, tapi Persela punya mungkin dua, kita bisa bilang winning condition ya, ketika Bruno Silva tidak dimainkan dan Brian Ferreira itu dikunci pergerakannya, itu bisa kira-kira memperbesar peluang Persela untuk menang. Nah, kira-kira dari Bola Supporter mungkin ada yang mungkin belum setuju dengan apa yang kami bicarakan di sini, kalian bisa komen saja di bawah. Terus jangan lupa like dan subscribe video YouTube bolasport.com. Lalu jangan lupa untuk selalu baca berita-berita sepak bola nasional di bolasport.com. Terima kasih dari kami, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.